Sahur adalah makan malam, makan di waktu sahur. Dan sahur itu sendiri adalah waktu menjelang subuh. Sahur adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Jadi maksud saya, kalau ada orang yang makan malam jam 1, makan sahur jam 1 bukan makan sahur namanya, makan malam. Dia makan jam 2 malam, itu bukan makan sahur, tetap makan malam. Karena kita subuh jam 4.36 atau jam 4.40 sekarang Jakarta, ya. 4:30 lah. Kalau makan jam 1 bukan makan sahur. Sahur itu waktu menjelang subuh. Allah sebut dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Demikian juga Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi namanya waktu sahur itu adalah menjelang subuh. Jadi makan sahur ya jam 3:30, jam 3 oke lah. Jam 3, setengah 4 ya. Jam 4 itu namanya waktu sahur. Jadi makannya di waktu sahur, bukan di malam. Hukumnya tidak wajib. Tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini sangat ditekankan. Ya. Dalil-dalil menunjukkan seakan-akan dia wajib. Tetapi ijma' menyatakan dia tidak wajib, ya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan seperti dalam hadis, ya, tasahharu. Nabi SAW contohnya tasahharu, ya, fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi, bersahurlah, perintah, bersahurlah, sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nabi juga bersabda, tasahharu walau bijur'atin min ma'. Bersahurlah meskipun seteguk air. Rasulullah juga bersabda, ya, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ya. Ini semua, ini perintah. Hukum asal dan perintah adalah wajib. Ya. Bersahurlah, dalam sahur ada keberkahan. Bersahurlah meskipun hanya seteguk air. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Sehingga kalau kita hanya melihat konteks dari lafal-lafal ini, seakan-akan sahur itu wajib. Dan itu benar-benar menunjukkan kewajiban. Tetapi ketika para ulama ijma' yang dimaksud adalah sunnah, maka ini perintah semua dibawakan kepada sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Maksudnya apa? Kita makan sahur bukannya sekedar saya kuat kok enggak sahur. Ada sebagian orang begitu, enggak sahur saya kuat kok. Puasa ringan. Bukan masalah kuat-kuatan, masalahnya kita menjalani sunnah atau tidak, ya. Makanya seorang berusaha sahur meskipun seteguk air. Meskipun seteguk air. Terutama Nabi SAW mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi, dalam sahur ada berkah. Berkah, ya. Perhatikan, berkah. Ketika kita makan sahur, maka kita makan asupan gizi yang ada berkahnya. Dan ini mempengaruhi kita dalam kualitas puasa kita. Karena kita makan sesuatu yang berkah. Makanya dianjurkan kalau kita makan, harus habis, kita berusaha habis. Bahkan kalau ada makanan yang jatuh, kita ambil. Kita bersihkan, kita makan. Karena kita nggak tahu keberkahan di mana. Di piring habis semua. Bahkan kalau ada makanan di tangan, kita jilatin untuk kita makan. Supaya tidak ada yang tersisa. Karena kita nggak tahu, ya, fi ayyi ta'amin barakah. Barakah itu Allah turunkan di, kalau bahasa kita, butiran beras yang mana kita nggak tahu. Mungkin di sayurnya, mungkin di lauknya, di ikannya, kita nggak tahu. Tapi kalau habis, ya, bukan habis sebakul, ya, habis yang di piring kita maksudnya. Kita habisin, maka sudah dipastikan kita makan berkah. Dan itu akan mempengaruhi kualitas kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita makan sahur, akan pengaruhi kualitas ibadah kita. Ya. Di antara keberkahannya, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan apa sih keberkahan sahur? Di antaranya tadi, menjalankan sunnah, menyelisih ahlul kitab. Keberkahannya di antaranya, jalankan sunnah. Di antaranya, menyelisih ahlul kitab. Dan ini dianjurkan untuk menyelisih ahlul kitab, terutama dalam masalah ibadah, karena mereka juga puasa, bukan cuma kita puasa. Mereka juga. Kemudian di antaranya semangat ibadah. Ada orang puasa malas-malasan. Enggak, dia makan sahur, dia niatkan untuk beribadah, maka akan semangat baca Quran, semangat mengerjakan aktivitas, ya. Kemudian bisa jadi menjaga akhlak mulia. Kok bisa? Apa hubungannya?
makan sahur dengan akhlak mulia. Karena kalau orang tidak makan sahur lapar. Kalau lapar bawaannya suka marah ya. Kalau lapar bawaannya suka marah sehingga akhlaknya bisa jadi tidak mulia gara-gara tidak makan sahur. Anaknya diomelin, istrinya diomelin ya. Diomelin semuanya ya. Taib. Waktu sahur disunahkan diakhirkan ya. Sunnahnya diakhirkan. Kata Nabi SAW, jadi kalau sahur diakhirkan, kalau buka dicepatin. Kata Nabi SAW, la yazalu an-nasu bi khair ma ma akhar sahur wa ajal fitar. Ma akhar sahur wa ajal fitar. Kata Nabi SAW senantiasa manusia dalam kebaikan jika mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Oleh karenanya diakhirkan sahur dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri ketika dalam hadis ya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dia berkata sahar nama Nabi SAW kami bersahur bersama Nabi SAW. Kemudian Anas berkata kam kana baina sahur wal azan. Berapa jarak antara sahur dengan azan? Kalau salah jawabannya qadra 50 ayat kalau tidak salah, saya enggak salah ingat ya. Qadru 50 ayat, seukuran baca 50 ayat. 50 ayat kalau kita baca mungkin 15 menit. 20 menit, 15 menit, 20 menit ya. Jadi antara sahur dengan azan sekitar gitu ya. Jadi kita lah kita sahur mungkin jam 4. Bagus. Sahur jam 4 ya. Setengah jam sebelum azan. Kita sahur jam segitu 25 menit sebelum azan. Semakin kita akhirkan semakin baik. Semakin kita akhirkan semakin baik ya kira-kira seperti itu sehingga selesai sahur ada persiapan untuk salat subuh ya. Jadi sunnahnya adalah diakhirkan ya. Sunnahnya diakhirkan. Taib.